Hey teman Eco Generation, apa kabar kalian di hari Sabtu ini di ibadah online service kita? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Teman-teman teens, teman-teman youth, kalian luar biasa. Haleluya, aku keingat satu pesan Tuhan di dalam Mazmur 23, ayatnya simple bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hey guys, let's think this first. Ayat ini sangat merimain kita, menguatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia yang akan menuntun kehidupan kita ke air yang tenang. Dia yang akan menuntun kehidupan kita ke padang rumput yang hijau. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang menjadi gembala kita. Artinya Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. So teman-teman jangan takut dan jangan gentar gitu ya, karena kita punya Tuhan, Allah yang gembala kita. Tuhan Allah yang akan memimpin kita. Tuhan Allah yang akan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Haleluya. Dan hari ini teman-teman, aku juga mau menyampaikan ada praise report yang dituliskan oleh teman-teman kita. Dan teman-teman, kita harus bersyukur atas kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ada teman kita yang bersyukur karena masuk kuliah semester baru. Puji Tuhan. What a praise report over here. Kita punya teman yang bersyukur karena masuk kuliah semester baru. Dan aku juga mau mengingatkan teman-teman, kita harus menjadi berkat dimanapun itu. Di kuliah, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, ataupun dimanapun yang udah Tuhan tempatkan kita harus menjadi berkat. Amin. Karena itulah maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Ada teman kita juga bersyukur tentang Eco Worship dan Creative Team. Oh my God, personally, aku juga bersyukur punya Eco Worship dan Eco Creative Team yang tentunya melayani kita semua, melayani generasi ini di tengah-tengah pandemi ini. Dan hey, kita harus juga bersyukur sebagai satu generasi punya tim yang luar biasa yang akan melayani generasi ini, yang terus akan melayani generasi ini. Amin, kita harus bersyukur. Dan hey, that's okay teman-teman, kita cuma punya 2 praise report hari ini. Sometimes okay not to be okay, right? But Koko mau remind teman-teman untuk terus tetap menulis apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Kalau memang nggak ada dan nggak ditulis, that's okay. Tapi kalau ada dan nggak ditulis, yang rugi itu bukan kita, tetapi yang rugi adalah pekerjaan Tuhan. Dan pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada cara gampang untuk memuliakan nama Tuhan, kenapa nggak langsung aja menulis? Karena dengan kita menulis, kau sedang mewakili 1000 orang di luar sana, beberapa juta penduduk Indonesia ini, bahwa meyakinkan mereka bahwa Tuhan sedang bekerja. So hey, langkah imanmu, langkah kecilmu hari ini menentukan banyak orang di luar sana, menentukan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang bekerja dan akan memberkati setiap kita semua. Amin. So hey, di dalam kesempatan yang sama kita punya teman-teman yang juga sedang bergumul, yang sedang berdoa akan banyak hal. Yang pertama, ada teman kita yang berdoa tentang cita-cita. Mungkin ini juga doamu, doa pribadimu yang semua orang pasti doakan ini, tentang masa depan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan sana, tapi hey, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Allah Gembala. Artinya Tuhan Allah yang akan menyertai kita. Dan jangan takut, Tuhan telah membimbing kita dan Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang benar, ke jalan yang pasti, ke jalan yang mulia. Amin. Dan teman-teman kita juga ada yang berdoa tentang ujian dan tugas sekolah dan kuliah. Dan hey, teman-teman ini juga mungkin doa-doamu. Dan ayo terus sebagai generasi kita saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kita butuh Tuhan di dalam sekolah kita. Kita butuh Tuhan di dalam kuliah kita. Supaya apa? Supaya juga Tuhan ambil alih dalam kehidupan kita, dalam sekolah kita, dalam pembelajaran kita, sehingga nama Dia juga dipermuliakan. Dan kita sebagai sarana Tuhan di sekolah dan di kampus kita terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan ada teman kita yang juga berdoa tentang pemulihan kesehatan papa setelah operasi. Teman-teman kita harus berdoa terus untuk orang tua kita. Ada teman kita khususnya sedang berdoa tentang pemulihan kesehatan papanya. Dan hey, hari ini Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti menyatakan kuasanya dan kuasanya selalu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Ada yang juga berdoa kesembuhan mama dirawat di rumah sakit. Dan hey, again, orang tua kita adalah orang-orang tersayang yang Tuhan kasih di dalam keluarga kita. Dan kita harus terus doakan mereka. Apapun yang menjadi masalah dalam kedua mereka, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, kita sebagai anak harus terus mendoakan dia. Karena apa? Karena itulah cara kita mengasihi dia. Dan hari ini, kalau ada yang bergumul tentang kesehatan,
kita bantu berdoa. Kita bantu sebagai satu generasi berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan. Amin. Dan ada yang terakhir, kita juga harus berdoa tentang keadaan kota dan negara kita di tengah-tengah pandemi ini. Kota Jakarta baru aja Anies Baswedan mengumumkan, gubernur kita gitu ya, bahwa kita akan lockdown lagi mulai minggu depan. Tapi hey, anak-anak Tuhan, tenang dan jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Dia Tuhan Allah yang selalu menyertai, memberikan hikmat pada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa, kita sama-sama rendahkan hati kita sebagai satu generasi, sebagai satu gereja, sebagai satu kesatuan. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan kuasanya hari ini. Haleluya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan doa-doa kami hari ini kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan untuk generasi kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di dalam generasi ini kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan mereka yang bergumul Tuhan tentang cita-cita mereka, masa depan. Tuhan, Engkau Allah pembuat masa depan. Engkau Tuhan Allah yang selalu menjanjikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berharap kepadamu Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan Allah yang menjadi gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang ada di sekolah dan di kuliah, buat ujian, buat tugas-tugas kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan melalui kepintaran kami, melalui semangat belajar kami, melalui kerajinan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bertindak Tuhan melalui kehidupan kami. Kami diberikan hikmat, kami diberikan kepintaran Tuhan, supaya nilai-nilai kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami, pergaulan kami memuliakan nama Tuhan di dalam sekolah dan kampus yang udah Tuhan tentukan bagi setiap kami. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk masalah kesehatan daripada setiap orang-orang tua Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat kesehatan mereka Bapa. Tuhan, kalau hari ini Tuhan ada beberapa teman kami yang bergumul tentang kesehatan orang tuanya. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan Allah penyembuh. Engkau juga Tuhan Allah yang menjanjikan kehidupan sempurna bagi setiap anak-anaknya. Dan hari ini Tuhan kami berdoa dan berharap kepada Tuhan dan menyatakan iman kami kepada Tuhan, supaya Engkau Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, darah-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk kota dan negara kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat kesejahteraan atas kota dan bangsa kami. Aku berdoa untuk kasih Tuhan atas kota dan bangsa kami. Aku berdoa untuk sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan atas kota dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah jawaban dari atas segala pertanyaan. Engkaulah sumber Tuhan dari atas segala permasalahan yang ada Bapa. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang mendengar setiap doa. Engkau Tuhan Allah yang mengabulkan setiap permintaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya saat ini Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami, dan Tuhan sedang menyatakan kuasanya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Well, hey, come on guys, let's we start our service today, dan persiapkan hatimu untuk menerima sesuatu yang besar. Haleluya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu.
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom teman-teman semua, Shalom Eco Generation. Bersyukur sekali kita masih bisa ibadah di hari ini, dan sekalipun kita beribadah secara online, saya berdoa supaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau 1 minggu lagi Kau tambahkan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bukan hanya menginformasi kami, tetapi juga mentransformasi setiap kehidupan kami. Bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi sesuatu yang membawa perubahan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan marilah berbicara kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini, kami mendapatkan suatu perubahan, mendapatkan suatu hal yang baru, yang membuat kami semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, di bulan ini teman-teman Eco Generation sedang belajar tentang disciple atau pemuritan. Yang tentunya ujung dari pemuritan ini, ya, goals dari pemuritan ini adalah setiap kita menyadari panggilan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita ditanya sebenarnya apa sih panggilan kita sebagai orang percaya? Atau sebenarnya apa sih tujuan terakhir kita sebagai orang percaya? Maka jawaban terbaik yang teman-teman bisa terima adalah bagaimana supaya kita sebagai orang percaya ini mengalami pertumbuhan menjadi seperti Kristus. Karena kita mencatat dalam Roma 8 ayat 29, firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus. Itu sebabnya setiap kita sebagai orang percaya harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita yang membawa kita menjadi seperti Yesus. Nah, hari ini khususnya di minggu ini, teman-teman, kita akan belajar dengan satu tema, subtema yang diberikan kepada saya, yaitu My Part in My Growth, atau bagian kita dalam pertumbuhan kita. Untuk menjadi seperti Kristus, kita perlu mengalami pertumbuhan. Dan saya percaya bahwa pertumbuhan terjadi tidak dengan sendirinya. Untuk mengalami suatu pertumbuhan, ada hal yang perlu kita lakukan dengan sengaja, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan tersebut. Itu sebabnya ada bagian kita, teman-teman, dalam pertumbuhan ini. Nah, apakah bagian kita? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus? Saya akan bagikan hari ini, teman-teman, ada 3 poin penting, ya. Poin penting bagaimana kita mengalami pertumbuhan yang membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama saya catat di sini, teman-teman, kita hanya akan mengalami pertumbuhan yang pertama ketika kita ada di dalam Dia. Yang pertama, teman-teman, saya ulang sekali lagi, kita hanya akan mengalami pertumbuhan ketika kita yang pertama ada di dalam Dia.
Alkitab mencatat dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sekali lagi firman Tuhan katakan, "Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Sebab apa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa kita perlu ada di dalam dia? Supaya kita mengalami pertumbuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita tidak di dalam dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya dapat berbuah ketika kita ada di dalam dia. Kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Kita hanya akan mengalami pertumbuhan ketika yang pertama, kita ada di dalam dia. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa sebenarnya yang dimaksudkan di ayat ini adalah dikatakan seperti ini, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ternyata ada dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman, antara tinggal di dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Katanya seperti ini, tinggal di dalam aku dan aku diam di dalam dia. Nah, ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana sebagai orang percaya kita tinggal di dalam Yesus dan juga mengizinkan dia tinggal di dalam kita. Seringkali menjadi masalah adalah orang salah mengerti, orang salah paham. Mereka pikir kalau mereka pergi bergereja setiap minggu, mereka melayani di gereja, mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, dia sudah tinggal di dalam dia, di dalam Tuhan. Tetapi itu sebabnya banyak orang yang bertanya-tanya, "Kak, saya sudah mengikuti Tuhan begitu lama. Kak, saya sudah ikut ibadah generation bertahun-tahun. Tapi kenapa sepertinya saya tidak mengalami pertumbuhan? Kenapa sepertinya seolah-olah saya tidak dapat berbuat apa-apa?" Kemungkinan besar karena sebenarnya kita ini hanya menjadi orang Kristen yang mengaku-ngaku sebagai orang Kristen. Kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya pergi ke gereja. Nah, kita mau tahu sebenarnya apa yang kita maksudkan tentang tinggal di dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Ini yang paling penting. Itu sebabnya kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya kita ini tinggal di dalam dia dan memberikan ruang, space untuk Tuhan juga tinggal dalam kita. Sehingga Yohanes 15 ayat yang kelima tergenapi. Kita dapat berbuah banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita? Yohanes 15 ayat yang ke-7, di ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita. Dikatakan seperti ini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Itu sebabnya kata tinggal di dalam Tuhan juga berarti mengizinkan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Nah, menjadi masalah dia begini, seringkali kita hanya berpikir kita tinggal di dalam Tuhan dan itu cukup. Padahal seharusnya Alkitab mengatakan kita tinggal di dalam dia dan mengizinkan firman Tuhan juga tinggal dalam diri kita. Menjadi pertanyaan, jangan-jangan kita tidak pernah mengalami pertumbuhan karena kita tidak pernah mengizinkan firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Tahukah teman-teman bahwa di dalam diri kita ini tidak pernah cukup ruang untuk menyediakan dua tahta yang bertahta di dalamnya. Nah, hati kita ini hanya punya satu tempat untuk kita izinkan menjadi tahta bagi satu pribadi. Pertanyaannya, siapa yang ada di situ? Apakah kita sudah memberikan ruang ini, tempat ini, tahta yang ada dalam diri kita untuk mengizinkan Tuhan masuk di dalamnya, mengizinkan firman-Nya masuk di dalamnya? Atau seringkali tahta dalam hati kita ini kita isi dengan hal-hal yang lain sehingga firman Tuhan, sehingga Tuhan sendiri tidak punya ruang untuk ada dalam hati kita. Ya, itu artinya teman-teman, ya, kita perlu tinggal di dalam dia dan mengizinkan firman Tuhan juga tinggal dalam diri kita. Dengan apa? Tentunya dengan bagaimana kita membangun kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana kita tidak hanya tahu tetapi menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah ini, bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Sehingga apa? Tuhan dan firman-Nya juga adalah bagian dari hidup kita. Nah, teman-teman, Billy Graham pernah bilang begini, masuk di garasi itu tidak pernah menjadikan kita mobil. Artinya apa? Sama seperti kita pergi ke gereja, tidak semerta-merta menjadikan kita orang percaya.
dengan pergi bergereja setiap saat, dengan melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian, itu tidak salah, itu sangat bagus. Tetapi bukan berarti itu menjadikan kita orang percaya yang sungguh-sungguh sudah tinggal di dalam Dia. Ya, itu artinya pergi gereja tidak cukup, tinggal di dalam Dia tidak cukup. Kita perlu mengizinkan firman Tuhan juga tinggal di dalam diri kita. Sehingga apa? Firman itulah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman itulah yang sanggup membuat kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang kedua teman-teman saya catat di sini, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Yesus. Kalau yang pertama, kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yang kedua teman-teman, kita hanya akan menjadi serupa dengan Yesus dan mengalami pertumbuhan ketika kita ada di dalam komunitas. Yang kedua adalah kita hanya akan mengalami pertumbuhan ketika kita ada di dalam komunitas. Nah teman-teman, saya percaya bahwa tidak satupun orang yang dapat bertumbuh seorang diri. Sebagai orang percaya, kita tidak pernah dibiarkan untuk tinggal sendirian, untuk hidup sendirian, untuk bertumbuh sendirian. Teman-teman, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus seorang diri. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi ya, kita tarik firman Tuhan di Kejadian, bagaimana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Di situ keren banget. Ya, di situ keren sekali karena waktu Allah menciptakan dunia ini, semua dikatakan sangat baik. Ya, dikatakan baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan manusia juga sangat baik. Tetapi ada satu kalimat pertama, kalimat tidak baik pada saat itu. Ya, yang Allah katakan ketika Allah menciptakan manusia. Di mana itu? Dalam Kejadian 2 ayat 18. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari ayat ini kita tahu bahwa manusia tidak pernah diciptakan untuk seorang diri. Manusia tidak diciptakan untuk sendirian saja. Kenapa? Karena Allah bilang tidak baik manusia seorang diri. Itu sebabnya dikatakan sekali lagi, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu sebabnya ini kabar baik buat semua orang yang jomblo, ya kan? Kalau kalian tidak pernah diciptakan untuk sendiri, Allah menciptakan seorang penolong yang akan menolong kita. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan pernah bertumbuh seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan rekan-rekan sekerja kita, teman-teman kita di dalam komunitas untuk membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah teman-teman, permasalahannya adalah seringkali begini. Kita menjadi orang yang sulit terhisap dalam komunitas. Bersyukurlah teman-teman punya komunitas Eco Generation ya. Teman-teman bisa bertumbuh di sini karena sebenarnya komunitas adalah tempat bertumbuh yang sangat baik. Saya punya komunitas, dua komunitas yang sangat sehat. Yang pertama komunitas keluarga saya ya, orang tua, adik kakak saya itu komunitas keluarga saya. Yang kedua adalah komunitas gereja saya di mana saya melayani. Tentu dalam hal ini di gereja kita GB Ecclesia. Dan dua komunitas ini teman-teman seringkali membawa begitu banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Kehidupan saya memberi banyak sekali ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Di dalam komunitas ini saya begitu banyak mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya kita belajar bahwa pertumbuhan hanya akan terjadi ketika kita dalam komunitas. Karena komunitas itu tempat yang sangat baik untuk kita bertumbuh. Dan tentunya memang hal-hal yang kita terima dalam komunitas tidak selamanya hal-hal yang baik ya. Tidak sedikit kali kita juga seringkali dikecewakan kalau ada dalam komunitas. Tidak seringkali kita juga seringkali merasa hal-hal yang tidak nyaman ketika dalam komunitas. Tetapi tahukah teman-teman bahwa hal-hal yang tidak nyaman itu, hal-hal yang seringkali tidak mengenakan kita itu, hal-hal tersebutlah yang membuat kita bertumbuh. Itu sebabnya komunitas sangat baik karena komunitas ini adalah paket komplit ya. Kita mengalami pertumbuhan dalam komunitas, kita mengalami sukacita, kita dikuatkan, kita mengalami damai sejahtera. Dan Alkitab bilang begini, dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-9. Kalau teman-teman baca dengan baik, judulnya adalah ya, nasihat bagaimana supaya kita ini bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus. Kalau teman-teman baca di judulnya Filipi 2 ayat yang kelima, dikatakan bahwa bagaimana kita ini harus bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus. Itu artinya untuk menjadi sama seperti Kristus kita perlu merendahkan diri. Kita baca sama-sama di ayat yang kelima sampai yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini, Filipi 2 ayat yang kelima sampai yang ke-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Bersama. Nah ini kalimat yang penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Tidak bisa manusia jadi seperti Kristus seorang diri. Tidak bisa manusia bertumbuh seorang diri. Kenapa? Karena ayat ini bilang,
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama. Itu artinya tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dikatakan di sini, Yesus itu walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, sekalipun kamu hebat, kamu luar biasa, kamu punya banyak talenta, kamu keren, kamu berprestasi di sekolah, dikatakan di sini ya, Yesus itu sekalipun dia Tuhan, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bagaimana Yesus merendahkan hatinya, sekalipun dia itu Tuhan, dia merendahkan hatinya. Ya, sekalipun kita Superman itu kalau lawan musuh, satu orang bisa lawan 1000 orang. Tapi dia juga butuh teman-teman yang lain. Bahkan dibantu sama Wonder Woman. Bahkan dia juga punya komunitas namanya Justice League. Iya, ya kan? Artinya apa? Superman aja dia nggak bisa sendiri. Superman butuh orang lain. Ya, dikatakan di sini sekalipun dalam rupa Allah, Tuhan itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi apa? Di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan luar biasa. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini yang penting. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk ada dalam komunitas diperlukan kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau dibentuk dan bertumbuh dalam komunitas. Orang-orang yang gak mau terhisap dalam komunitas, orang-orang yang lebih suka sendiri, orang-orang yang gak mau pernah bergabung dengan komunitas adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang gak rendah hati, orang-orang yang gak mau dibentuk bersama-sama dengan orang lain. Saya ingat sekali dulu pemain sepak bola favorit saya dulu itu waktu masih piala-piala dunia itu Cristiano Ronaldo. Ya, waktu Piala Dunia Cristiano Ronaldo itu pernah main, saya ingat sekali waktu itu dia di timnas Portugal. Ya, saking jagonya nih Cristiano Ronaldo, seringkali dia itu suka main sendirian. Dia mau bawa bola dari ujung sampai ujung sendirian. Memang Cristiano Ronaldo jago, memang dia hebat. Tapi apa yang terjadi? Waktu Cristiano Ronaldo main bola sendirian, dia mau lawan 11 pemain seorang diri, dia kelihatan konyol. Dia dipermalukan luar biasa. Dia nggak mau passing ke teman-temannya, dia nggak mau bekerja sama dengan teman-temannya, dia cuma main seorang diri. Apa yang terjadi? Ya, dia akhirnya membawa timnya itu menjadi gagal, menjadi kalah. Kenapa? Karena ada satu orang namanya Cristiano Ronaldo yang tidak mau merendahkan hati bermain dengan timnya. Dia sombong, dia merasa pemain dunia yang paling jago. Akhirnya apa? Justru kesombongannya membawa dia mengalami kegagalan. Ya, dalam suatu tim diperlukan kerjasama. Bukan soal siapa yang paling jago, tapi siapa yang mau paling merendahkan diri dan bekerja sama dengan yang lain. Sehingga apa? Akhirnya terbentuklah super team, bukan Superman. Ya, dulu kalau kita lihat pemain basket semuanya mainnya seorang-seorang diri. Ya, Michael Jordan main sendiri. Ya, kadang cuma sama Pippen doang berdua. Ya, tapi kalau sekarang kamu lihat ya, teman-teman lihat di NBA sekarang ada perubahan. Kenapa? Semua orang bermain as a team. Sekalipun ada King James yang jago luar biasa, dia tetap membutuhkan teman-teman yang lainnya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita dalam komunitas. Kenapa? Karena komunitas membawa kita semakin bertumbuh. Komunitas membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Seringkali kita bilang, aduh saya nggak bisa masuk dalam komunitas. Kenapa? Aduh saya nggak cocok sama si ini, saya nggak cocok sama si ini. Aduh saya nggak suka dikasih begini, aduh saya nggak suka dikasih begitu. Aduh saya nggak enak, aduh saya nggak nyaman. Padahal justru semua hal-hal yang terjadi dalam komunitas itu membawa kita semakin hari semakin bertumbuh. Seringkali Tuhan sengaja izinkan ada orang-orang yang mungkin kita nggak suka ada dalam komunitas, tetapi itu mengajari kita banyak hal, mengajari kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pengertian, menjadi orang yang rendah hati, mau dibentuk. Dan semua itu hanya ada ketika kita mau memberikan diri untuk terlibat dalam komunitas. Itu sebabnya yang kedua, kita hanya akan bertumbuh menjadi seperti Kristus ketika kita ada dalam apa? Dalam komunitas. Saya percaya teman-teman bahwa pikiran dan perasaan Yesus hanya dapat kita temukan ketika kita ada di dalam komunitas. Ya, dua hal yang sudah saya bagikan. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Yang pertama, kita ada di dalam Dia. Yang kedua, kita dalam komunitas. Yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Ya, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, ini hal yang mungkin tidak enak untuk kita dengarkan, tetapi inilah firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan ketika kita menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saya akan sampaikan untuk kita semua, sekalipun seringkali ini tidak enak untuk didengarkan. Yang ketiga, kita hanya akan mengalami pertumbuhan menjadi seperti Kristus ketika kita
ada di dalam penderitaan. Wah, waktu bahas tentang ini semua muka wajah udah berubah, ya kan? Maksudnya apa ini? Kita ada bertumbuh di dalam penderitaan. Kenapa kita harus menderita dan sebagainya? Mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Yang tadinya duduk santai-santai, berbaring-berbaring sambil ibadah, mulai duduknya tegang, ya kan? Karena penasaran. Apa yang dimaksud bertumbuh di dalam penderitaan? Nah, teman-teman, Alkitab katakan dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Untuk menderita untuk Dia. Ya, firman Tuhan katakan begini, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, untuk Dia. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Nah, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan menderita di sini? Apa yang dimaksudkan dengan penderitaan yang di sini? Tentu penderitaan yang dimaksudkan di sini bukan adalah inisiatif Tuhan untuk melakukan sebuah hal yang jahat kepada kita. Kayaknya jahat banget ya Tuhan ya, kita ini mau dibuat menderita. Bukan seperti itu teman-teman. Penderitaan yang kita maksudkan di sini sebenarnya adalah harga yang kita bayar untuk mengikut Yesus. Ya, penderitaan yang dimaksudkan Alkitab di sini adalah apa? Adalah ya sebuah hal yang kita korbankan, yang kita berikan, yang kita tanggung untuk dapat mengikut Yesus. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 bilang begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di sini ada kata apa? Memikul salib. Nah, memikul salib inilah yang seringkali bentuknya adalah penderitaan. Seringkali Tuhan izinkan memang teman-teman kita mengalami penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk apa? Tetapi untuk membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Seringkali memang ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yang membawa kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, saya suka sekali ada satu kata-kata, ada satu istilah ya, yang seringkali kita dengarkan kalau teman-teman suka nge-gym atau teman-teman suka sport ya, latihan basket atau latihan futsal, ya pelatih kalian akan sering bilang begini, no pain no gain, ya kan? Artinya apa? Tanpa rasa sakit tidak akan ada hasil. Nah, ini sebenarnya menjelaskan bahwa begini, ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Ada harga yang kita harus korbankan untuk mengikut Yesus. Apa itu? Seringkali adalah hal-hal yang tidak enak yang kita terima karena kita mengikut Dia. Contoh misalnya, dulu waktu saya mau bertobat ya, semua orang di sekeliling saya nggak suka. Dia bilang saya ini sok suci lah, saya ini munafik lah, saya ini pura-pura lah. Padahal saya itu lagi semangat-semangat ke gereja. Tapi orang nggak suka. Kenapa? Karena orang bilang Peter itu munafik, Peter itu sombong, ya merasa diri paling suci sebagainya. Nah, ini penderitaan yang saya terima untuk mengikut Yesus. Saya itu bertahan, menahan bulian orang sekitar saya. Untuk apa? Untuk tetap mengasihi Yesus. Saya nggak bilang kok yaudah deh saya nggak ke gereja deh, orang semua kata-katain saya, yaudah deh percuma sih ikut Yesus, nggak ada orang yang percaya. Tidak, saya tetap mengikut Yesus, tetap mengasihi Tuhan, karena saya betul-betul mengasihi Dia. Dan inilah harga yang saya bayar, menerima kalimat-kalimat yang nggak bagus dari sekeliling saya untuk saya mengikut Yesus. Penderitaan apalagi kalau teman-teman misalnya di sekolah, semua orang benci teman-teman karena teman-teman ini jujur, teman-teman nggak mau nyontek. Orang nanya misalnya, ayo kasih jawaban ujian ya, terus teman-teman bilang, aduh sorry saya ini nggak boleh ngasih contekan ke yang lain. Terus orang lain semua marah, wah sombong banget lu, ya sok suci banget lu, nggak mau nyontek segala macam, sombong lu, nggak mau bagi-bagi jawaban. Nah, teman-teman mempertahankan diri untuk tidak melakukan dosa. Teman-teman tidak mau nyontek karena teman-teman mengasihi Tuhan. Akhirnya teman-teman dijauhi orang-orang sekitar teman-teman. Nah, itulah penderitaan yang kita tanggung karena mengikut Yesus. Harga yang kita bayar untuk mempertahankan kebenaran, untuk mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Ya, kalau teman-teman yang kuliah atau yang bekerja, teman-teman dikeluarkan dari pekerjaan karena teman-teman jujur, teman-teman gak mau korupsi, teman-teman gak mau menipu, teman-teman mau benar, terus bos teman-teman gak suka. Kenapa sih lu sombong banget, cuma nipu dikit aja gak mau? Rugi perusahaan kita kalau lu gak mau nipu, ya. Tapi karena teman-teman mempertahankan kebenaran, mempertahankan kekudusan, ya hal-hal yang prinsip tentang firman Tuhan, teman-teman diusir dari pekerjaan teman-teman dipecat, teman-teman kehilangan pekerjaan. Percayalah bahwa penderitaan yang teman-teman sedang jalani adalah penderitaan yang membawa teman-teman semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tentu Alkitab mengatakan seperti ini dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, bisa nggak disebut pujian
Kalau kita ini menderita pukulan karena kita berbuat dosa, nggak bisa. Tentu penderitaan yang kita maksudkan bukan penderitaan karena ulah kita. Gara-gara kita mengalami penderitaan. Bukan begitu. Teman-teman gak jaga kesehatan, teman-teman sakit, terus teman-teman bilang saya menderita demi Kristus. Bukan. Teman-teman nyuri di supermarket, terus teman-teman dipukulin orang, terus teman-teman bilang saya menderita untuk Kristus. Bukan. Penderitaan di sini bukan tentang apa yang kita lakukan yang membuat kita menderita, atau penderitaan yang kita buat karena kebodohan kita. Tetapi ini yang penting. Penderitaan yang kita maksudkan adalah ini. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, ya, penderitaan yang dihasilkan karena perbuatan baik kita, ya, maka itu adalah apa? Kasih karunia Allah kepada kita. Penderitaan yang terjadi karena kita mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Penderitaan yang terjadi karena kita berbuat baik. Ya, kita menderita karena kita berbuat baik. Firman Tuhan katakan apa? Itu adalah kasih karunia, ya, daripada Allah. Kalau teman-teman seringkali mempertahankan kehidupan yang kudus, teman-teman diputusin pacar karena teman-teman tetap menjaga kekudusan, terus pacar teman-teman gak suka, teman-teman dengarkan baik, penderitaan yang kau alami adalah penderitaan yang membawa kau mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Ayat yang selanjutnya dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladannya bagimu, supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya. Teman-teman, untuk itulah kita dipanggil, supaya kita mengikuti jejak Tuhan. Bagaimana supaya kita ini mempertahankan kehidupan kita di tengah penderitaan-penderitaan yang membawa kita semakin serupa dengan Yesus. Itu sebabnya saya percaya bahwa penderitaan yang Yesus alami, Yesus menderita bukan supaya hanya kita tidak menderita. Saya ulang sekali lagi, Yesus menderita bukan supaya hanya kita tidak menderita. Penderitaan yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu, Yesus menderita bukan hanya supaya kita tidak menderita, tetapi Yesus menderita supaya ketika kita menderita, kita menjadi sama seperti Dia. Teman-teman mungkin mengalami masalah pergumulan hari ini, dan saya pun belajar. Seringkali ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi justru membentuk saya, membawa saya semakin hari serupa dengan Yesus, membuat saya menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Teman-teman jangan mengeluh dengan keadaan, percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu membentuk kita sehingga kita mengalami pertumbuhan. Ya, 3 firman Tuhan yang saya bagikan hari itu kita semua. Bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan, semakin hari menjadi serupa dengan Yesus? Ya, yang pertama, kita perlu tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kita tinggal dalam komunitas. Dan yang ketiga, kita tinggal di dalam penderitaan. Ya, satu kuncinya bagi kita semua. Apa itu? Yaitu setia. Kalau kita kembali lagi dengan judul kita, My Part in My Grow, bagian kita dalam pertumbuhan kita adalah satu kuncinya, yaitu setia. Bagaimana teman-teman setia di dalam Dia, bagaimana teman-teman setia dalam komunitas, dan bagaimana teman-teman setia dalam penderitaan. Ketiga hal ini akan membawa teman-teman mengalami pertumbuhan. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kehidupan kami semakin hari Tuhan bentuk sedemikian rupa melalui 3 hal. Kami mau Tuhan membawa diri kami untuk setia dalam Tuhan, untuk setia dalam komunitas Tuhan, untuk setia dalam penderitaan-penderitaan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kami alami hari ini. Sehingga melalui ketiga hal ini kami mengalami suatu hal yang baik. Kami mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami yang membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini berkuasa mengubah kehidupan kami. Kami terima berkat firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati setiap kita. Shalom.